Cipunjula, dan Arthropoda. pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rai atau Cipunjula Cipunjula. Saya Siti Nurmila. Saya Salma Muhammad. Saya Muhammad Badr Akbar. Saya Kevin. Saya Nik Alvan Anissa. Saya Yusuf. Saya Noel. Saya Reza. Saksikan video kami. Apa itu Cipunjula? Cipunjula adalah film non-segmen cacing berkantung tidak berselaput, tersebar di seluruh samudra di dunia. Mereka membentang dari laut kutub hingga daerah tropis perairan intertidal hingga ke dalam jurang. Mereka keluar dari bau bebatuan, di celah-celah, di sela-selanya akar alga atau serabut cangkang, dan tiram atau digali di pasir lumpur sedimen. Banyak jenis telah diidentifikasi berasosiasi dengan terumbu karang, di mana mereka hidup pada lubang-lubang yang terbentuk sendiri pada karang batu kapur atau puing. Ukuran spesies Cipunjula berkisar antara 1 mm hingga lebih dari 300 mm. Tidak ada pembagian tahapan perkembangan pada masa dewasa membedakan antara Cipunjula dan cacing annelida yang berkerabat dekat. Nah baik, selanjutnya ada morfologi nih teman-teman. Nah, secara morfologi, Cipunjula terdiri dari struktur tubuh berbentuk batang, biasanya kokoh dan silindris, berbentuk panjang dan dalam bulat, berbentuk buah pir, seperti labu atau spiral berpilin, dan lebih besar dari bagian dalam dinding. Dinding tubuhnya biasa terdiri dari segmen tebal dan sangat berotot. Bagian introvert muncul pada atau dekat kaki, depan tubuh, dan diameternya jauh lebih kecil daripada diameter batang tubuh. Ini adalah organ yang sangat elastis dan mampu mengembang secara signifikan. Dan selama periode waktu tertentu ditarik seluruh tubuhnya atau sebagian ke dalam rongga tubuh. Tubuh papila sensorik dan kelenjar biasanya terdapat di permukaan batang dan ke dalam. Terkadang mereka keluar kait dan atau duri sering ditemukan pada permukaan bagian dalam yang membantu pengumpulan makanan. Beberapa tentakel berhubungan dengan bagian mulut dan berperan dalam pertukaran gas, pernafasan, dan pengumpulan. Mengumpulkan potongan makanan, batangnya mempunyai rongga besar berisi cairan. Saluran pencernaan yang sangat panjang terletak kurang lebih bebas dalam cairan coelomik, termasuk dari esofagus melekat terutama melalui mesenterium ke retraktor, loop usus spiral ke atas dan ke bawah, dan ke rektrum kanan pendek. Kerongkongan terdiri dari pembuluh kontraktil berbentuk tabung, polian atau kompensasi, di mana pembuluh diantaranya berisi cairan dan sel darah. Fisiologi Cipunjula. Deposit feeder menggunakan tentakelnya untuk bersila. Mulut berhubungan dengan esofagus dan usus yang memanjang dan melipat di ujung posterior menuju ke anterior dalam bentuk memilin seperti tugas. Anus terletak di ujung anterior badan di bagian dorsal, kecuali pada once nason. Anus terletak pada introvert. Tidak memiliki sistem pembuluh darah maupun organ pernapasan. Cairan rongga tubuh berfungsi mengedarkan darah. Otak terletak di ujung anterior esofagus. Reproduksi aseksual dengan tuntas telah dilaporkan di Aspidosperm elegans. Tidak ada dimorfisme seksual yang diketahui di Cipunjula. Gonad menyebar hanya pada musim kawin. Gamet dilepaskan ke dalam rongga, tempat terjadinya pematangan. Gamet dewasa diserap oleh nefridia dan dilepaskan ke dalam air oleh nefridiopor berpasangan. Fertilisasi bersifat eksternal. Perkembangan sel telur yang telah dibuahi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Sebaliknya, secara langsung, larva yang berkembang lebih dahulu disebut larva Trochopor echitrophic. Diikuti dalam beberapa kasus oleh larva Trochopor pelagis. Larva ikan pelagis ini dapat bertahan di kolam udara hingga 6 bulan sebelum menetap.
Klasifikasi dari film Si Puncula. Kingdomnya yaitu Animalia, Phylum Sipuncula, kelas Sipunculidae, ordo Sipunculiformes, family Sipunculidae, genus Sipunculus, dan spesiesnya yaitu Sipunculus sp. Untuk nilai ekonomis, Sipuncula ini secara tradisional telah dimanfaatkan sebagai bahan nutraseutikal terhadap penyakit tuberkulosis dan juga spesies Sipunculus nudus sebagai bahan makanan. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani. Arthro artinya ruas dan podos yaitu kaki. Arthropoda adalah hewan dengan kaki beruas-ruas dan bersegmen. Hewan tripoblastik selomata dan simetris bilateral. Secara umum, arthropoda memiliki 3 karakter utama, yaitu tubuh bersegmen atau ruas, memiliki rangka luar eksoskeleton yang keras, dan ekor. Kemudian tubuhnya dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar yang terbuat dari protein dan kitin. Ukuran tubuhnya juga bervariasi dari yang berkurang kecil dalam milimeter sampai yang berkurang besar dalam meter. Dan bentuk tubuhnya beruas-ruas, dan tubuh dibedakan atas daerah kepala atau cabut, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Kemudian alat indera pada hewan arthropoda berkembang dengan sangat baik, seperti indera penglihatan, penciuman, antena untuk peraba, dan penciuman. Sebagian besar terletak di bagian anterior tubuh. Kemudian yang terakhir ada sistem respirasi arthropoda. Untuk yang hidup di air, arthropoda menghirup dengan menggunakan insang dan permukaan tubuh, sedangkan yang hidup di darat menggunakan sistem trakea dan paru-paru. Klasifikasi terdiri dari 4 kelas, yaitu Crustacea, Arachida, Myriapoda, dan Insecta. Dalam video kali ini akan membahas tentang arthropoda kelas Crustacea. Ya, di sini morfologinya. Yang pertama, tubuh Crustacea bersegmen atau beruas yang terdiri atas cephalothorax atau kepala dan dada menjadi satu serta abdomen atau perut. Bagian anterior atau ujung depan bertubuh besar dan lebih lebar, sedangkan posterior atau ujung belakangnya sempit. Pada bagian kepala terdapat beberapa alat mulut yang terdiri dari 2 pasang antena, 1 pasang mandibula untuk menggigit mangsanya, 1 pasang maksila, dan 1 pasang maksiliped. Alat geraknya berupa kaki 1 pasang, setiap ruas pada abdomen, dan berfungsi untuk berenang, merangkak, atau menempel di dasar perairan. Selanjutnya ada fisiologi. Yang pertama ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan pada Crustacea ini lengkap, mulai dari mulut, esofagus, pyloric stomach, hepatopankreas, intestin atau usus, rektum, hingga anus. Selanjutnya ada neuron system atau sistem saraf. Sistem saraf yang digunakan pada Crustacea ini adalah saraf tangga tali yang dilengkapi dengan ganglia dan otak. Selanjutnya, reproduksi. Alat reproduksi pada jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat alat reproduksi pada bagian ventral udang. Pada jantan, alat reproduksi terletak pada kaki renang pertama pada cleopod, dan alat reproduksi pada jantan disebut dengan petasma. Sedangkan untuk alat reproduksi betina terletak di priopod atau kaki jalan. Alat reproduksi betina disebut talikum, dan udang bereproduksi dengan cara seksual dan aseksual. Excretory system, tubulus Malpighi atau kelenjar ekskresi. Respiratory systemnya, Crustacea bernapas umumnya dengan insang, kecuali yang bertubuh sangat kecil dengan seluruh permukaan tubuhnya dan memiliki sebuah jantung untuk memompa darah. Udang banyak dikonsumsi karena udang memiliki beberapa manfaat. Salah satunya kandungan protein yang tinggi namun tergolong rendah lemak. Selain itu, udang juga banyak diperjualbelikan. Hingga tahun 2002, udang masih merupakan komoditas unggulan ekspor Indonesia. Jumlah ekspor udang tercatat 241.000 ton dengan nilai 2,16 miliar dolar AS atau 35% dari total nilai ekspor perikanan. Sekian dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.